Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita pada pertemuan yang lalu sudah membahas masalah penghuni neraka. Jadi mereka itu tidak diberikan kecuali dua hal, kata Allah. Jadi hamimau wa ghassaka. Jadi hamim itu air panas, ghassak itu ada penafsir yang menafsirkan kalau itu adalah nanah. Itu pemberiannya. Kenapa? Karena dosa-dosa mereka itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mereka memang tidak mau beramal saleh. Kemudian yang kedua, wa kadzabu bi ayatina. Mereka tidak yakin kepada Al-Qur'anul Karim. Jadi makanya kita lanjutkan pada pertemuan kali ini ayat 30 masih pada surah An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Tafsir Asy-Syaukani itu Fathul Qadir, apa kata beliau? Fa itu adalah fa sababiyah. Jadi fa sababiyah itu maksudnya apa? Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Jadi rasailah apa yang ada di neraka itu. Gara-gara apa? Karena ini adalah fa sababiyah. Jadi maksudnya apa? Neraka itu adalah balasan daripada yang kalian lakukan di dunia dulu. Ya. Kalian kufur kepada Allah. Maka di situ Imam Asy-Syaukani mengatakan fa itu adalah fa sababiyah. Kemudian beliau mengatakan lagi, itu fa itu fazuqu falan nazidakum illa azaba. Di dalam neraka tidak saya tambah-tambah kecuali terus bertambah azabnya. Makanya Imam Asy-Syaukani mengutip sebuah ayat suci Al-Qur'an. Falamma nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Maka ketika seorang masuk ke dalam neraka, nadijat juluduhum. Kalimat nadijat itu biasanya pada buah-buahan. Karena nadijah itu tidak ada pada kulit. Nadijah itu buah-buahan. Artinya apa? Nadijat sudah masak. Ya. Jadi kalau kita ingin beli buah-buahan, kita tanya apa sudah masak apa belum, menggunakan kalimat nadijat. Makanya di dalam neraka nanti kulit itu hangus, hancur, digunakan juga kalimat nadijat. Jadi makanya nadijat juluduhum, tatkala kulit mereka itu sudah masak, ya, sudah hitam, sudah hancur, baddalnahu juludan ghairaha. Kami gantikan dengan kulit yang lain. Itu versi tafsir Imam Syaukani. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir At-Tabari, apa kata beliau? Ini karena fa ini adalah fa tafriq. Fa ini berhubungan dengan ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Illa hamimau wa ghassaka. Jadi yang diberikan itu adalah air panas. Rasakan air panas ini. Ya, ini fadzuqu itu dzuk itu terasa di apa namanya ini? Terasa di kerongkongan. Ada dalam sebuah tafsir Al-Qatadah, ketika sebagian orang bertanya, apakah iblis dan setan kalau kita minum air atau kita makan nasi, kita tidak mengucapkan bismillah, apakah setan akan merasai air kita? Apakah setan akan merasai makanan kita? Dijawab oleh Imam Al-Qatadah dalam tafsir beliau, asyaitanu yadzuqu wa yat'am. Syaitan itu bisa merasai air yang kita minum tanpa bismillah, dan bisa merasai makanan kita yang kita makan tanpa bismillah. Yadzuqu wa yat'am. Dia bisa merasai dan bisa kenyang. Ya, mek demikian hana-hana draw setan emang. Makanya kita kadang-kadang pajobu kan. Belum Aceh ni belum kuah belangong emang. Anai luar kuah belangong jual di Aceh emang. Di luar nak kuah nam belangong hanampan emang. Jadi pajobu tu emang. Makan nasi kita gini emang. Tapi pada piju bini aja tapi emang. Nasinya banyak selalu tapi segini emang. Nya menyai komen ditanya, kenapa saya makan nasi banyak tapi segini? Kenapa vitamin saya cukup tapi badan segini? Datanya nak baca bismillah dah. Ya ni ada yang lepas. Beda ada yang lain ni. Beda ada yang pun penyakit kompilasi rom pun nak kenang je pun ada embed dan yang DM le. Nak baca bismillah. Ya no.
Kalau tidak ada baca bismillah, syaitan itu yusarik. Yusarik artinya apa? Dia ikut makan juga sama kita, ikut minum juga sama kita. Ya, berarti ini namanya fatafri. Di dalam tafsir At-Tabari, beliau mengatakan fatafri ini identik dengan ayat ini belakang. Artinya apa? Fadhuku, rasai air panas ini. Fadhuku, rasai air nanah ini. Ya. Kami tidak akan menambah-nambah kecuali azab terus bertambah, azab terus bertambah. Ya. Jadi artinya azab neraka itu tidak stabil, tidak. Dia terus bertambah. Kalau kita kan kadang-kadang berkurang. Kecuali apa? Abu Talib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita merujuk ke dalam kitab tasawuf, salah satunya adalah Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan ada 7 syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipersiapkan kepada umatnya. Rupanya yang ke-7 ini itu dipersiapkan untuk pamannya Abu Talib. Dan kita jangan salah, apakah Rasulullah akan mengangkat pamannya dari neraka dan masukkan ke dalam surga? Tidak bisa keluar dia dari dalam surga. Makanya syafaat Nabi Muhammad kepada Abu Talib itu mengangkat Abu Talib dari kerak neraka, diangkat, kemudian diletakkan di sebuah batu yang besar di dalam neraka itu juga. Artinya apa? Azabnya ringan, sedikit saja ringannya. Karena Rasulullah SAW memang diberikan hak oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaat, terutama untuk Abu Talib tadi. Karena beliau itu sayang sekali kepada Abu Talib. Tetapi syafaatnya cuma mengangkat saja, diangkat, diletakkan di sebuah tempat di dalam neraka itu juga, agak tinggi sedikit, tuh macitnya. Bukan berarti dia itu bebas dari neraka, tidak. Makanya azab neraka jangan terbayang kita itu stabil dan turun, tidak. Dia azabnya terus naik. Inilah namanya adzaban syadidah, ya, syadid. Jadi hari ini 10%, besok 20%, besok 100%, besok 200%, besok 1000%, besok 2000%, terus naik terus azabnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Beda lagi dengan tafsir Jalalain dan di dalam tafsir Sawi. Jadi beliau mengatakan nanti di akhirat nanti, ketika kamu masuk ke dalam neraka, fadzuqu, rasailah neraka itu. Maka neraka itu tidak akan pernah stabil dan terus bertambah. Kita lanjut lagi. Falan nazidakum illa adzaba. Itu lan istiqbal namanya. Lan istiqbal itu sama seperti saufa. Makanya di dalam Al-Qur'an wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Itu ayat itu erat kaitannya dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti ketika di padang mahsyar. Makanya ketika itu ceritanya di dunia masih. Allah cerita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, banyak kelebihan yang saya berikan kepadamu dibandingkan nabi-nabi yang lain." Ya, salah satunya apa? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kamu nanti ketika di padang mahsyar, saya berikan hak untuk menolong umatmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang memberikan syafaat itu kan 5. Al-malaikah, para malaikat, tapi walaupun disebutkan malaikah banyak, tetapi dalam riwayat itu disebutkan adalah Jibril. Kemudian yang kedua an-nabiyun, para nabi-nabi, termasuk di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Asy-syuhada. Ada yang mengatakan syuhada Uhud. Ada yang mengatakan orang yang mati dapat pahala syahid. Ya, dapat pahala syahid. Kemudian yang keempat as-salihun, orang-orang saleh. Kalau kita punya anak saleh, dia bisa menolong kita nanti di padang mahsyar atau bisa menolong kita tatkala masuk ke dalam neraka jahanam. Kemudian yang kelima, wa jami'ul mu'minin. Orang-orang mukmin yang yakin kepada Allah dan dia tidak punya masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini bisa menolong saudara-saudaranya. Makanya lan di sini itu sama seperti saufa. Artinya apa? Masa depan orang neraka itu tetap azabnya terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Azab itu kalau di dalam ada sebuah tafsir antara Ibnu Asyur dan Imam Zamakhsyari. Jadi kenapa azab neraka itu namanya azab? Azab itu berasal dari kalimat azbun. Hadza azbun furatun, hadza milhun ujaj, wa hadza azbun furatun wa milhun ujaj. Air laut itu ada yang tawar, ada yang asin. Kenapa kalimat azbun ini digunakan untuk azab neraka? Ada apa sebenarnya? Kita kalau haus, biasanya yang kita carikan air mineral ini, bukan air yang sudah bercampur ya. Artinya air mutlak, bukan air muqayyad.
Air mutlak artinya apa? Dia namanya belum bercampur dengan yang lain. Air kopi sudah bercampur, air teh sudah bercampur. Orang ketika haus dia cari air mutlak yang tidak bercampur. Ketika dia minum air itu, ini namanya adzbun, air adzbun, air tawar yang bisa menghilangkan dahaga. Maka namanya adzbun, ma'un adzbun. Tetapi air kopi itu tidak dinamakan ma'un adzbun. Kenapa? Air kopi tidak menghilangkan dahaga. Hana gada dahaga, hana urung habis olahraga, minta kopi lek. Hana ya. Jadi dia cari apa? Dia cari air adzbun. Makanya azab itu dikatakan adzbun karena ketika seorang minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja minta, permohonannya dikabulkan oleh Allah. Jawab, ini makan. Kamu minta apa? Makanan, ini ambil. Makanan ini bisa menghilangkan dahaga kamu, lapar kamu, tetapi sebenarnya tidak bisa menghilangkan dahaga dan tidak bisa menghilangkan lapar. Ini namanya azab. Maka satu lagi nanti ada juga iqab. Kenapa azab itu namanya iqab? Iqab itu identik dengan gini. Ini kaki kita, di ujung ini namanya akibun. Akib. Ya, ini apa? Tumit ya, tumit. Setiap kita jalan, tumit itu akan terus mengikuti kita. Maksudnya apa? Kenapa dalam Al-Qur'an menggunakan kalimat iqaban syadida? Apa itu iqab? Setiap kita berbuat maksiat, dosa itu terus mengikuti kita. Dia tunggu saja kapan waktunya untuk mengazab kita. Ya, nah. Maka setiap kita buat maksiat, nyoronyo begak maksiat itu sudah mengintai kita. Tinggal menunggu perintah Allah. Betul azab juga betul dia. Ya, azab dia langsung diazab. Tapi tatkala seorang bertobat kepada Allah, dia minta maaf dan beristighfar kepada Allah, azab itu sudah diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum." Azab yang terus mengikuti kalian ketika kalian berbuat dosa. Azab ini bisa saya angkat kata Allah dengan dua syarat. Apabila kalian bersyukur dan teringat kepadaku, satu, wa amantum, dan kalian beriman kepadaku, tidak jadi saya tarik. Ya, tidak jadi saya azab dia, saya tarik kembali azab itu. Maka dinamakan dengan iqab atau akbun. Maka dalam bahasa Arab kalau disebutkan akibah, wa akibah, nanti ada di hadis atau apa, wa akibah, arti akibah apa? Dia terus mengikuti di belakang. Ya. Atau radifa, akibah, itu mengikuti dari belakang, dan kemana saja dia pergi dia ini kan. Begitu juga azab. Seorang yang buat hari ini buat maksiat, azab itu sudah ada di kepala dia, sudah ada. Terus mengikuti dia. Besok buat lagi, bertambah lagi azab dia. Besok buat lagi, bertambah lagi. Tinggal tunggu saja. Ketika Allah mengatakan azab dia, langsung turun azab itu. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kita lanjut. Ya, ini cerita tentang orang-orang kafir, orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Akibat mereka kufur kepada Allah, mereka tidak percaya Allah, mereka tidak percaya Rasulullah, tidak percaya hari kebangkitan. Wa kadzdzabu bi ayatina kadzdzaba. Dan ditambah lagi mereka itu tidak yakin kepada Al-Qur'an dan mengolok-olok Al-Qur'an. Tapi sekarang kelompok yang kedua. Ya, makanya dalam Al-Qur'an itu seimbang. Ketika Allah cerita tentang neraka dan bagaimana huru-hara neraka dan bagaimana tersiksanya di neraka, dibarengi dengan surga. Tidak ada cerita neraka-neraka atau hana. Ya. Selalu tentang ada juga surga. Ketika di Al-Quran itu ada masalah, ada problem, Allah mengatakan ini orang buat ini problemnya begini, ini begini, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah itu juga. Cuma katanya dia hana ada baca, Pak, hana ada baca ali. Artinya apa? Ketika kita lihat tentara dah lego, tidak ada solusi lego. Ada solusi. Setelah itu diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika cerita tentang kaum Ad, kaum Samud, memang cerita tentang azab. Tapi setelah itu coba kita lihat, diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepadaku, jangan jadi seperti kaum Ad, jangan jadi seperti kaum Samud, jangan jadi seperti kaum Madian, jangan jadi seperti kaumnya Nabi Lut alaihissalam, pembangkangnya. Jangan jadi seperti kaum pembangkang Nabi Nuh alaihissalam. Jangan jadi seperti anak Nabi Nuh alaihissalam yang keempat itu Kan'an. Jadi artinya ada pesan moralnya. Kalau kita kan tidak, kita sudah berkacau pun kau, ya belum kedih orang lain, hana solusi, hana tepu-tepu, Pak. Kemudian ketika sudah buat kacau, buat apa-apa, kita belum leh, hantar juga solusi, Pak. Allah sudah memberikan masalah, problem dalam Al-Quran, diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini namanya istitrad namanya, Pak. Ya. Artinya keseimbangan. Ketika menyebutkan turun hujan azab, disebutkan juga turun hujan rahmat. Ya. Ketika disebutkan neraka, disebutkan juga surga. Ini sekarang kita cerita tentang orang-orang yang berada di dalam surga. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang muttaqin itu, ini lam litamlik namanya.
Lam litamlik itu apa? Milik. Sesungguhnya inna lil muttaqina mafaza. Maka mafaza itu dalam tafsir Jalalain itu surga. Surga itu hanya milik pada orang-orang muttaqin saja. Makanya Allah mengatakan begini, orang yang paling bahagia di dunia itu kata Allah, ya, wal aqibatu lil muttaqin. Orang paling bahagia itu orang muttaqin. Bukan orang kafir, tidak, mereka tidak bahagia. Wal aqibatu lil muttaqin. Semua itu kembali kepada orang muttaqin. Allah menciptakan ini, menciptakan semuanya. Yang paling bahagia kata Allah, semua kembali kepada orang muttaqin. Dia di dunia itu senang hidupnya. Ketika sakaratul maut senang hidupnya. Ketika di alam barzah senang hidupnya. Dibangkitkan di padang mahsyar senang hidupnya. Apalagi ketika sudah dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita saja tidak tahu, Pak. Nyoda pikahnya oma, munyo hana tacu ada gop hana mangat, hana kaya-kaya. Menyuhana tacu dan korupsi ada gop hana kaya-kaya. Dia tidak tahu kalau dia tidak lakukan itu, lebih kaya lagi dia, Pak. Lebih kaya lagi hatinya lagi, Pak. Lebih berkah lagi hidupnya. Dia yang dipikir apa? Dia yang dipikir kalau saya buat seperti ini maka saya akan begini. Ya. Kalau saya akan begini maka akan begini. Kalau saya mengambil punya orang, mendalimi punya orang, saya akan lebih hebat dari orang itu. Dia tidak tahu kalau dia tinggalkan itu dia akan lebih hebat lagi kalau dia tidak korupsi. Ya, dia patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu juga. Inna lil muttaqina mafaza. Ini ayat ini namanya ayat isbat namanya. Kenapa isbat? Karena didahului dengan inna. Inna itu adalah harful isbat. Satu, yang kedua harful taukid atau disebutkan harful taukid ya, taukid atau takkid. Artinya untuk menguatkan kalau surga itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang muttaqin saja, ya, lain tidak. Makanya muttaqin itu yang bagaimana? Kata Imam Sawi, alladzi yattaqis syirka wa la ya'malu syirka. Mereka yang menjaga dirinya supaya tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana syirik apa? Syirik itu kalau bahasa kita itu lebih daripada dua sudah syirik. Maka syirkah itu, syarikah kalau bahasa Indonesianya perusahaan. Di dalam sebuah perusahaan itu pasti ada lebih daripada dua orang yang berserikat di situ, ya. Maka dinamakan dengan syirik. Kalau sudah tiga berarti syirik. Apa itu tiga? Kita kan sebenarnya dua saja dengan Allah, kita minta kepada Allah. Tetapi kalau ada yang lain, yang ketiga apalagi yang keempat, kita minta juga kepada yang lain, kita sudah syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya, oh kalau dokter bagaimana? Itu perantara saja. Jadi perantara. Oh kalau si fulan bagaimana? Dia yang berikan rezeki kepada saya. Bukan dia berikan rezeki, Allah memberikan rezeki melalui perantara si fulan. Jadi artinya ketika rezeki kita tidak ada lagi, kita minta apa? Allah adalah kaya, ya Allah rezeki do ni Allah. Kan bak tipulan, Pak. Hai rezeki lo ka putuh ki banjaran naga cili lo datanya bak tipulan, Pak. Ya. Jadi kita minta kepada Allah. Kenapa? Karena rezeki kita itu diberikan oleh Allah melalui perantara si fulan. Kesehatan kita itu diberikan oleh Allah melalui perantara dokter ini. Tapi ketika kita ngomong ini, menyokong doktornya hana boleh-boleh penyakit lo nya kepala orang, Pak. Menyodotnya boleh, nyodotnya hana boleh, hana pun aja doktornya. Ya ini sudah syirik ini. Makanya nanti apa namanya kalau sudah dua ini, Pak. Ini mayattaqis syirka, yattaqis syirka itu sudah dikatakan orang muttaqin. Satu. Yang kedua, di dalam tafsir Al-Qurtubi apa kata beliau? Yang dikatakan orang muttaqin itu mayattaqi fi af'alihi wa aqwalihi wa tasarrufatihi. Barang siapa yang bisa menjaga mulutnya, itu orang bertakwa. Arti menjaga mulutnya apa? Tidak hanya demenak, tidak ini ngatai orang lain, menjaga apa dengan mulut dia itu gara-gara dia ngomong susah orang lain, Pak. Ya, itulah orang bertakwa, menjaga mulutnya. Menjaga seluruh anggota tubuhnya, tidak berbuat maksiat, tidak ini, tidak itu. Ya. Af'alihi wa aqwalihi. Jadi mulutnya, perkataannya dan perbuatannya. Wa tasarrufatihi. Tasarrufat itu ini versi Imam Al-Qurtubi. Tasarrufat itu interaksi sosial. Jadi artinya ibadah itu bukan hanya kepada Allah saja. Artinya seorang kalau beribadah kepada Allah, tekun beribadah, tapi punya masalah dengan tetangganya, punya masalah dengan berinteraksi sosial, berarti dia bermasalah juga. Kalau ada orang baik dengan tetangganya, baik dengan masyarakat, tapi tidak baik dengan Allah, sama juga, sama aja. Maka harus dua-dua. Maka Allah mengatakan duribat alaihimudz dhillatu aina ma thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Seorang itu akan sengsara selalu, kata Allah. Akan terus sengsara. Dia seorang ahli ibadah. Dia akan sengsara apabila dia tidak melakukan hubungan interaksi dengan tetangganya. Dia akan sengsara, kata Allah. Dia seorang akan sengsara apabila dia dengan tetangganya baik, semua baik, tapi hubungan dengan Allah tidak baik. Lagi kita nyobain apa?
Seorang itu khusyuk dan berhubungan dengan Allah lagi na channel pun aja selagi na apa namanya, bukan channel, na sinyal ya, sinyal. Makanya seorang itu kalau sudah ada sinyal dia bisa mana-mana nih. Seperti Rasulullah mengatakan apa? Ketika Allah mengajarkan saya sesuatu, saya tahu semuanya, kata Rasulullah SAW. Yang sebelumnya tidak saya tahu, kata Rasulullah. Makanya semua saya tahu, apapun yang terjadi saya tahu, kata Rasulullah SAW. Ini apabila diberikan sinyal. Kalau tidak ada, kita seperti kata di bawah tempurung, dan kita mengandalkan nyokan lun pupuk dengan hanam demi rezeki lepino, harus kerja keras supaya dapat rezeki sesuai dengan ini, harus ini. Kita mengandalkan ini semua, tidak pernah berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Allah mengatakan kalau kamu berinteraksi dengan masyarakat saja, tidak berinteraksi dengan saya, maka hidupmu itu duribat alaihimud dhillah. Kamu akan susah, kamu akan sengsara, kata Allah. Hidup berinteraksi denganku saja, kata Allah. Punya sinyal, sinyal na tapi HP hana, gimana caranya? Sinyal dengan ada HP hana, ya sama saja. Kita hubungan dengan Allah hebat sekali, tapi dengan masyarakat tidak hebat, ya sama saja. Jadi harus dua-dua. Ini dimaksudkan dengan mafaza. Tetapi Ibnu Arabi ada keunikan juga. Ibnu Arabi mengatakan begini, innalil muttaqina mafaza. Orang-orang muttaqin itu mafaza. Mafaza itu apa? Dia lepas dari api neraka, ya. Jadi beliau mengartikan mafaza itu lepas dari neraka, an-najata minan nar. Sedangkan jalan lain tadi mengatakan mafaza itulah surga. Karena mafaza itu, kata beliau, adalah sebuah majas mursal ala kahaliyah. Makanya sifat surga itu di dalam surga apa? Mafaza, kemenangan kita di situ. Kenapa kemenangan? Setiap orang yang ketemu satu sama lain yang mengatakan salamun alaikum tibtum, salamun alaikum, salamun alaikum, selalu mengucapkan salam satu sama lainnya. Selamat kamu, selamat kamu. Lagi adanya membawa Idul Fitri ya. Minal aidin wal faizin, walaupun hari puasa ya. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin ya, Mak. Jadi ini begitu juga. Artinya dalam neraka itu tidak ada ucapan lain, Mak. Tidak ada temenak, tidak ada ucapanku macam-macam hana, Pak, kecuali salamun alaikum, salamun alaikum. Ini yang dimaksudkan dengan mafaza. Maka berbeda dengan Ibnu Arabi, mafaza menurut beliau itu adalah al-fauzu minal minan nar, selamat dari neraka. Makanya selamat dari neraka itu adalah nikmat yang paling besar. Wan najata minan nar. Makanya Rasulullah SAW berdoa. Padahal doa itu bukan untuk Rasul sebenarnya, Pak, untuk mengajarkan umatnya. Apa kata Rasulullah? Wala tukhzini yaumal qiyamah. Jangan hina saya ya Allah di hari kiamat. Apa maksud hina saya? Rasulullah sebenarnya ingin mengajarkan hadis ini kepada umatnya. Bacalah doa ini wahai umatku, kata Rasulullah. Maksud wala tukhzini yaumal qiyamah, jangan hina saya, jangan masukkan saya ke dalam neraka yang membuat saya terhina nanti di depan orang lain, ya. Makanya orang yang masuk ke neraka itu faqad akhzaitah, man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Ya Allah, orang yang sudah engkau masukkan ke dalam neraka, maknanya apa? Mereka sudah engkau hina. Semua orang melihat kita akan hanai kalian, Pak. Mandui kalian ya, Pak. Di bulan awai pakak-pakak ni ibadah kayaknya dalam neraka yang mendongi. Ya ni, Pak. Oh di bulan mino, oh di bulan mina ni, Pak. Artinya apa? Kita dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan orang lain. Ya, kita lanjut. Wa a'naba wa hadaika wa a'naba. Jadi di dalam surga itu, ya ini sebenarnya sudah kita baca juga pada pertemuan yang lalu itu bagaimana sifat surga. Tapi diulang-ulang lagi oleh Allah. Ini pengulangan ini apa? Litashbih. Tashbih itu apa maksudnya? Allah sayang sekali kepada hambanya. Allah ingin hambanya semua masuk ke dalam surga. Maka diberikan motivasi oleh Allah dan diperkenalkan bagaimana surga itu. Maka ada di dalam sebuah kitab judulnya At-Takrir fi Ayah Al-Quraniyah. Pengulangan ayat di dalam Al-Quran. Ketika cerita surga, isi surga diulang lagi. Sebagian orang mengatakan, oh mabuk tetap lagi. Awai kalau gaya cerita surga, kalau gaya cerita ya, Pak. Makanya rahasia di balik pengulangan itu salah satunya adalah litashwiq. Artinya Allah Subhanahu wa taala sayang sekali kepada hambanya dan tidak mau hambanya masuk ke dalam neraka, mau semuanya masuk ke dalam surga. Maka diulang-ulang cerita itu, diulang-ulang. Makanya biasanya kalau cerita yang diulang-ulang itu untuk apa itu? Li ta'zim. Ta'zim itu apa? Artinya ibrahnya itu besar sekali, pelajarannya besar sekali. Cerita iblis coba lihat. Berapa kali diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian pengulangan itu juga bermakna apa? Li ta'kid, untuk mentaukidkan. Untuk mentaukidkan, untuk menguatkan. Kalau kalian seperti iblis juga, maka saya akan melaknat kalian seperti iblis, kata Allah. Kalau kalian seperti kaum Samud juga, kalian membangkang juga, maka akan saya azab seperti mereka. Ya ini, Pak.
Maka cerita kaum Samud itu ada beberapa surah itu dalam Al-Quran cerita tentang kaum Samud. Cerita kaum Ad juga ada beberapa surah cerita kaum Ad. Cerita kaum Nabi Nuh saja, bahkan ada surah yang judulnya namanya surah Nuh. Bagaimana mereka membangkang kepada nabinya sendiri? Ada 6 surah cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Itu termasuk yang kelima, keenam adalah surah Nuh. Surah Nuh. Padahal kan simpel sekali, Pak. Dari surah Nuh awal itu semua Nabi Nuh semua ceritanya. Diulang-ulang lagi dalam surah Ankabut. Diulang-ulang lagi dalam surah Hud. Ceritanya cerita yang sama juga. Ini untuk apa? Untuk taukid, untuk takkid. Azab Allah itu akan datang kapan saja. Sebagaimana pada masa Nabi Nuh alaihissalam, mereka tidak terprediksi kalau azab itu, kalau angin air itu akan naik terus, tidak diprediksi, tidak diprediksi oleh mereka, dan tidak masuk akal mereka. Tidak masuk akal mereka kapal Nabi Nuh dibuat di atas bukit, tidak masuk akal, Pak. Sehingga istri Nabi Nuh mengatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Anta majnun, kamu gila kamu." Kemudian dia menjauhi suaminya. Anaknya begitu juga, "Anta majnun." Kiban le nyu anu kalau gay pegah yah bungo, Pak. Kiban nyu lagi nyu inang kai pegah ro kana bungo, Pak. Ya. Jadi artinya kan anak kita saja, istri kita saja tidak mau mendengar kita, apalagi orang lain, ya, Pak. Tapi kita jangan menyalahkan dakwah Nabi Nuh, tidak. Dia setiap hari mendakwahi istrinya, mendakwahi anak-anaknya. Dia baik lagi yang ada. Alah bah dia anak ulun batu. Mana Nabi Nuh batu sini. Ya. Bah hindang ulun hanai temayang, hindang Nabi Nuh mana temayang, ya. Jadi kembalinya jangan begitu, jangan seperti itu, ya. Jadi artinya Nabi Nuh terus berdakwah. Dia berdakwah juga mendakwahi anaknya, mendakwahi istrinya, tapi istrinya itu memang tidak mau petunjuk. Kemudian anaknya begitu juga tidak mau petunjuk. Maka tidak perlu heran kalau kita dakwahi anak kita, ilikutnya caci maki kita nyawanya, Pak. Pegah bak kau oleh macam-macam hendak berlehera ni, Pak. Ya, hendak berlehera. Artinya apa? Pernah terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Jadi di dalam surga itu hadaik. Hadaik itu ada kebun-kebun, Pak. Ya. Kebun itu bahasa Arabnya apa? Bisa al-jannah, bisa hadikah. Ya. Jadi jannah atau hadikah. Hadaik itu biasanya kebun-kebun satu model, artinya begini. Ini ada kebun anggur semua, itu hadaik namanya. Artinya di dalam surga nanti ada komunitas pohon anggur semuanya, ada komunitas pohon jeruk semuanya. Tetapi jeruknya digambarkan di dalam ayat lain, cuma bentuknya saja sama, tapi rasanya yang berbeda. Maka kata Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, syakluhu sama ininya fi syaklihi wa yakhtalif fi ta'mi, tapi rasanya yang berbeda. Kita pernah melihat wa utubihi mutasyabiha, kok sama seperti yang di dunia. Ada buah-buahannya sama modelnya, seperti khamar, sama modelnya, tetapi rasanya berbeda dan juga hukumnya berbeda. Kalau khamar di dunia itu hukumnya haram, tidak boleh. Kalau khamar di akhirat itu memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna hadaik. Hadaik itu ada kebun-kebun. Menyokatnya di dunianya hana lampu, hana tepu-tepu, hana madalah beribadah juga lampu hijau-hijau oleh Allah ni. Ya pengahlun ya Allah rambutan lun lampunya jino ni melampuh dah ni, ya. Maka nanti wa hadaik itu banyak ni, bukan satu kebun. Kalau satu kebun hadikah, dua kebun hadikatani, banyak kebun hadaik, banyak sekali. Memang kalau kita bilang ni kita duduk mungkin kan, ya. Berarti menyuruh masalah imannya baik hana mungkin, Pak. Artinya apa? Beryakin mendang katanya, Pak. Ya, beryakin mendang. Yang pertama yakin apa? Kita memang tidak hidup selama-lamanya, Pak. Itu harus yakin dulu, Pak. Kita ini akan mati juga. Kita itu harus yakin juga. Kenapa harus yakin? Tidak ada orang yang dari dulu hidupnya terus begitu terus, Pak. Kemudian dia diberikan umur panjang oleh Allah, tidak ada. Yang kita kan tetap tua, Tuhan. Kalau roh itu roh tidak pernah tua, Pak. Dan roh tidak pernah mati, roh itu, Pak. Roh tidak pernah mati. Maka kenapa kita melihat ada orang sudah tua tapi ibadahnya luar biasa, Pak? Kenapa? Roh dia itu tidak pernah tua dan tidak pernah mati. Ya, Pak. Dia mikir roh kat Tuhan je. Omai pengahli roh lu kah heci pengahli roh, Pak. Omai lu kat Tuhan je kau mula Pak. Lu pengahli roh lu lagi yang cin. Hana Tuhan roh, Pak. Roh tidak pernah tua dan tidak pernah mati roh itu. Jadi makanya ketika seorang khusyuk beribadah, sehebat setua apapun dia, kalau dia memang khusyuk dalam beribadahnya hana tinggal terbeli, kenikmatan saja dia teringat. Jadi makanya enggak perlu heran nanti naurung ke Tuhan je semangatnya luar biasa, gejak temayang, gejak ibadahnya hana berlehirin, Pak. Karena roh itu tidak pernah roh abadi, Pak. Ketika pertama sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia itu melanggih? Ya, melanggih itu artinya apa? Sudah mulai lupa kepada Allah ketika roh itu disatukan dengan tubuh yang tidak abadi, Pak. Maka tubuh nanti minta sesuatu, tubuh minta sesuatu, Pak. Ketika sudah di sama roh, dulu roh tidak.
Roh itu artinya apa? Menerima apa adanya. Tapi ketika dia sudah menyatu dengan tubuh, ibu ahli tubuh, lun mehet yang lagak-lagak lah, lun mehet fasilitasnya lah, lun mehet fasilitasnya lah, nya nema. Sehingga muncul apa namanya gaya hidup. Nya, gara-gara gaya hidup inilah seorang sudah cinta dunia, lun mehenyo, ya. Ketika itulah dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama di dalam surga. Yang kedua, wa a'naba. Ini a'naba ini kalau di dalam tafsir Jalalain, tafsir Zamakhsyari, tafsir Ibnu Katsir, ini namanya bayan tafsili namanya. Dijelaskan lagi secara rinci. Kebun apa itu? Salah satu kebunnya adalah wa a'naba, kebun-kebun anggur, Pak. Ya. Jadi bak anggur. Artinya apa? Apakah cuma anggur saja? Tidak, ya. Beda pikir anggur medok. Namanya saja hadaik, ada kebun-kebun, banyak kebun-kebun. Makanya yang ada juga nanti di situ disebutkan asjar. Tajri min tahtiha al-anhar. Jadi air sungai itu maka dikatakan di dalam surga itu banyak bak kaya, Pak. Lirik bak kaya. Bakiban lirik bak kaya wallahu alam bisawab. Anda terbayang maknanya, Pak. Banyak kebun-kebun bagaimana wallahu alam bisawab. Anda terbayang. Inilah kita iman saja, kita yakin saja. Kalau itu tidak terdeteksi sama kita, kan jauh, Pak. Haid terdeteksi, Pak. Alam barzah tidak bisa kita deteksi. Kemudian alam yaumul ba'si tidak bisa deteksi, Pak. Surga tidak bisa kita deteksi kecuali keimanan saja. Kalau itu tidak bisa juga, yang paling tidak minimal sekali kematian harus kita tahu, Pak. Ya. Tidak ada orang yang membantah masalah kematian. Meci orang yang tidak yakin kepada kematian. Coba bawa kepada orang mati di depan dia nampakkan, Pak. Cikalan. Mati ke? Berdua ya, Pak. Walaupun sehebat dia mati juga dia. Sekaya apapun dia mati juga dia. Semiskin apapun mati juga dia. Sesaleh apapun dia mati juga dia. Semusyrik apapun mati juga dia. Ya, Pak. Ana orang udah juga ana orang udah. Paling dekat-dekat umur dia 70 80. Nyo nanti 20. Nan kedua ya, Pak. Bedanya maka ai nan lun soile. Kedua nan ya, Pak. Kagak gebak pempes karinyo kaji. Nya kalau dia nak lianu lah, Pak. Itu nak lianu datuk i sembarangan doi dekat sui dia nak lianu. Yang kalau dia iji pun aja ganto baje dan nyo pemano dia kai dia nak lianu. Ka aku to baje tapi aku to dia nak lianu. Kapan mau merasakan nikmat kalau demikian, Pak? Pak nikmat dilema. Makin kedua kan nikmat lagi juga dia, Pak. Ya, Pak. Kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang beriman dan beramal saleh. Maka dia itu akan diberikan keutamaan dan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah berberkah ude beriman dan amal saleh ya Allah. Nya lagi Allah Subhanahu wa taala. Men lagi Allah berpanjang umur ya Allah. Ku panjang umur hana saleh, Pak. Ku panjang umur hana beriman kepada Allah, ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Makanya Allah terus menjaga orang-orang seperti ini. Artinya apa? Dia kalau dulu dia orang beriman, dia orang saleh, maka akan dijaga oleh Allah baik sampai pikun, ya, Pak. Baik sampai pikun, baik sampai anu ganyan dipegang macam-macam ganyan, maka terus dijaga oleh Allah. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, ya, Pak. Kecuali nanti ada begini. Nyaurungnya benar dulu dia macam-macam dulu, Pak. Ipegang maksiat, ipegang je, maka hasilnya nanti akan dia dapatkan ketika dia sudah tua. Dapatkan dari mana? Dari anu, Pak. Nya kamu lihat ini. Jamun kedanya tata limi kau, nya kamu lihat ijib lianu dia. Kamu lihat artinya apa? Semua itu akan kita dapatkan kembali, Pak. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Terus akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nya. Ini sudah, ini yang kedua. Wa kawa'iba atraba. Yang ketiga, ini bidadari namanya, Pak. Ya, kawaib itu bidadari. Ya, 7. Kita baca 2 ayat lagi yang pendek-pendek ini, Pak. Atrab itu dalam tafsir As-Sa'di umurnya itu thalathah wa thalasin, 33 tahun. Jadi artinya bidadari itu kalau ada yang tanya pada umurnya 33 tahun. Hana bidadari umur tertutun hana. Ya, jadi artinya 33 tahun. Ini mana atraba wa kawaib atraba. Sudah 3. Yang keempat, wa ka'san dihaka. Ka'san dalam Al-Qur'an itu ada kalimat gelas. Kalau di ini gelas di terjemahan ini pasti gelas juga, kan? Jadi gelas itu ada 2. Ada ka'sun, ada satu lagi kubun, ya, kubun. Kalau ka'sun dia ada tangkinya, Pak. Cuma terbayang sama kita. Kalau gelas ada tangki berarti gelasnya kan rata-rata gelas raya, Pak. Ya. Kalau gelas tidak ada tangki biasanya kan gelas kecil, Pak. Walaupun ada yang kecil yang ada tangki juga. Tetapi yang ma'rufnya, yang gelas besar itu ada tangki semuanya. Makanya kenapa piala dunia itu dikatakan ka'sun? Kenapa? Karena pialanya ada tempat pegangnya, ya. Maknanya apa?
diberikan nikmat oleh Allah di dalam surga itu bukan air gelah-gelah ubud kan, tapi bibirnya ada cok jeb mendung kata Allah. Ini maksudnya. Wa ka'san dihaka. Nanti di dalam surga ada juga bi aqwabi wa abarik wa ka'sim mim ma'in. Itu apa itu? Sudah disebutkan 2 kali, Pak. Disebutkan yang pertama, di dalam surga seseorang itu bi aqwabi wa abarik, ada gelas-gelas kecil dan ceret. Maksudnya apa? Ada yang menyediakan minuman untuk kita, Pak. Ya. Kalau tadi itu kita pegang sendiri minuman itu. Kalau kubun disebutkan dalam Al-Qur'an bi aqwabi wa abarik, minuman itu dipersembahkan oleh orang lain untuk kita minum. Tetapi kalau disebutkan waka sandihaka, kita pegang sendiri gelas itu, kemudian dituang air di situ kita minum sendiri. Ya, itu bedanya. Makanya kaksun disebutkan dalam Al-Quran berbeda dengan kubun. Ya, kubun bi akwab wa abarik, ada ceret-ceretnya juga. Kita tinggal duduk saja. Kalau begini, kebiasaan orang Arab itu, kalau sudah ada pada minuman gelas itu datang sendiri pelayannya, dia taruh air. Ya, ibu lubi, Pak. Ya, ini namanya bi akwab wa abarik. Saya rasa cukup sekian dulu. Ya, ini artinya apa? Ada empat sifat yang kita ketemukan di dalam surga nanti. Ya, mungkin ada kalau pertanyaan satu aja lah. Ya. Kalau tidak kita cukupkan saja. Ya, saya rasa cukup saja. Ya? Oh, belum ada pembahasan. Ya. Ya, saya rasa demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.